Cerita rakyat Indonesia yang berjudul Keongmas berasal dari daerah Jawa Timur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta memiliki dua putri yang cantik. Namanya adalah Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka di istana adalah kehidupan yang sangat bahagia dan sangat berkecukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan yang datang dari sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangannya ke Kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja yang bernama Candrakirana. Pangeran sangat disambut baik oleh raja dan Candrakirana pun menerima lamaran dari sang pangeran. Akibat dari adanya pertunangan ini, menjadikan Dewi Galuh menjadi sangat iri dan dengki terhadap putri Candrakirana. Ternyata Dewi Galuh juga menaruh hati pada Raden Inu Kertapati dan merasa hanya dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan irilah berkembang menjadi perasaan benci, dan Dewi Galuh pun merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Putri Candrakirana dari kerajaan. Pada suatu hari, secara diam-diam, Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir yang sangat jahat. Ia meminta bantuan kepada sang penyihir untuk menjadikan Putri Candrakirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan agar pangeran menjauhinya. Dan ia pun berharap ia mampu menjadi pengganti dari Putri Candrakirana menjadi tunangan dari sang pangeran. Sang penyihir pun akhirnya menyetujui permintaan dari Dewi Galuh. Akan tetapi, sang penyihir tidak dapat masuk ke dalam istana karena takut akan menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya, Dewi Galuh pun mempunyai siasat untuk memfitnah Putri Candrakirana agar diusir dari kerajaan. Putri Candrakirana pun sedih meninggalkan kerajaan, dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan sang penyihir yang jahat, lalu disihir menjadi seekor keongmas. Setelah menyihir Putri Candrakirana menjadi seekor keongmas, sang penyihir pun berkata kepada Putri Kirana, "Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu yaitu Pangeran Raden Inu Kertapati." Pada suatu hari, seorang nenek pergi mencari ikan di sungai menggunakan jala. Pada akhirnya, keongmas juga ikut tersangkut ke dalam jala tersebut. Dan melihat keindahan dari keongmas tersebut, si nenek langsung membawa pulang keongmas ke rumahnya. Sampainya di rumah, keongmas disimpan di dalam tempayan dan diberi makan serta dipelihara agar tidak mati. Keesokan harinya, si nenek pun pergi kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak satupun ikan dapat ditemuinya. Akhirnya nenek pun pulang ke rumah dengan tangan kosong. Akan tetapi alangkah terkejutnya nenek tersebut ketika sampai di rumah karena di rumahnya sudah terdapat berbagai macam makanan yang lezat. Hingga pada akhirnya kejadian yang serupa terus-menerus terulang setiap harinya. Dan pada suatu hari, si nenek pun memutuskan untuk berpura-pura mencari ikan di sungai. Dan betapa terkejutnya si nenek ketika melihat keongmas berubah menjadi seorang perempuan cantik jelita yang memasakkan nenek tersebut makanan. Kemudian nenek pun langsung menghampiri keongmas dan bertanya dari mana asalnya. Keongmas pun yang sudah berubah wujud menjadi Putri Candrakirana segera menceritakan kejadian yang telah terjadi kepadanya dan menceritakan kenapa dia bisa menjadi seekor keongmas. Sementara, Pangeran Raden Inu Kertapati pun berusaha untuk mencari di mana keberadaan Putri Candrakirana. Namun, kabar dari Putri
Candrakirana sama sekali tidak ia dengar. Akan tetapi, pangeran benar-benar bertekad tidak akan pernah kembali ke istana sebelum menemukan Putri Candrakirana. Penyihir yang mengetahui bahwa pangeran berusaha untuk mencari tunangannya segera berubah menjadi seekor burung gagak yang berpura-pura memberi petunjuk arah kepada pangeran. Akan tetapi, tentu saja sang penyihir menyesatkan pangeran ke dalam petunjuk yang salah. Dan di tengah perjalanan, sang pangeran pun bertemu dengan seorang kakek sakti yang akhirnya menolong dari kesesatan dan menunjukkan di mana Putri Candrakirana berada. Setelah mengetahui di mana keberadaan sang putri, akhirnya pangeran pun menghampiri dan bertemu dengan tunangannya. Akhirnya, pangeran dapat menemukan Candrakirana dan ia sangat merasa senang. Begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya. Raden Inokertapati pun segera membawa Putri Candrakirana kembali ke istana dan sesampainya di istana, Putri Candrakirana menceritakan segalanya yang telah terjadi dan membongkar kebusukan yang telah dilakukan oleh Dewi Galuh. Akhirnya, Dewi Galuh pun dihukum, akan tetapi dia berhasil melarikan diri ke hutan. Dan akhirnya, Pangeran Raden Inokertapati dan Putri Candrakirana memutuskan untuk menikah dan mereka hidup bahagia.